tingkat pengangguran terbuka. Pada bulan Mei tahun 2026 terdapat sebanyak 7,22 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2026 yang sebesar 4,68% atau turun sekitar 0,03 persen poin. Pertama, saya sampaikan struktur ketenagakerjaan Indonesia. Per Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta penduduk usia kerja. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 689.000 orang jika dibandingkan dengan Februari tahun 2026. Berikut perkembangan penduduk usia kerja pada bulan Mei 2026 jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Pertama, angkatan kerja itu mencapai 155,41 juta orang atau bertambah sebesar 497.000 orang. Yang kedua, untuk bukan angkatan kerja mencapai 64,82 juta orang atau meningkat sekitar 191.000 orang. Kemudian dari angkatan kerja tersebut sebanyak 148,19 juta orang diantaranya bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah sebanyak 522.000 orang dibandingkan kondisi di bulan Februari 2026. Jika dirinci, penduduk yang bekerja terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,98 juta orang atau bertambah 391.000 orang. Untuk pekerja paruh waktu sebanyak 38,42 juta orang atau meningkat sebanyak 72.000 orang. Serta untuk pekerja setengah pengangguran itu sebanyak 10,79 juta orang atau bertambah sebanyak 59.000 orang. Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24.000 orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Selanjutnya, kalau kita lihat tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, kita bisa melihat bahwa TPAK tercatat naik. TPAK pada bulan Mei 2026 sebesar 70,57% atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yang mencapai 70,56%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. TPAK laki-laki mencapai 85,14% atau meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2026. Sedangkan TPAK perempuan sebesar 55,84% atau menurun jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2026. Berikutnya adalah perkembangan tingkat pengangguran terbuka. Pada bulan Mei tahun 2026 terdapat sebanyak 7,22 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2026 yang sebesar 4,68% atau turun sekitar 0,03 persen poin.
Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi pada laki-laki, pekerja laki-laki maupun perempuan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga konsisten terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Pada bulan Mei tahun 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri. Jika dibandingkan bulan Februari tahun 2026, sebagian besar lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Lapangan usaha akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja terbanyak, yaitu sebesar 195.000 orang, kemudian disusul dengan transportasi dan penyimpanan sebesar 121.000 orang. Berikutnya adalah penduduk bekerja menurut status pekerjaan. Pada bulan Mei 2026 ini, dari sebanyak 148,19 juta orang penduduk yang bekerja, sebesar 37,09% diantaranya berstatus buruh, karyawan, atau pegawai. Dibandingkan dengan Februari 2026, penduduk bekerja berstatus berusaha sendiri mengalami penambahan terbanyak, yaitu sebesar 1,38 juta orang, sedangkan jumlah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga berkurang sekitar 1,01 juta orang. Sementara itu, proporsi pekerja informal per Mei 2026 mengalami penurunan tipis dibandingkan dengan Februari 2026 menjadi sekitar 59,30% dari total penduduk yang bekerja. Selanjutnya pada bagian ini saya akan menjabarkan struktur penduduk bekerja menurut tingkat pendidikannya. Pada bulan Mei 2026 sebesar 13,18% dari 148,19 juta penduduk yang bekerja memiliki pendidikan diploma ke atas. Sementara itu 35,40% penduduk yang bekerja memiliki pendidikan SD ke bawah dan masih mendominasi struktur penduduk bekerja di Indonesia. Jika dibandingkan Februari 2026, proporsi pekerja berpendidikan SMA, SMK, dan diploma ke atas mengalami peningkatan. Berikutnya Bapak Ibu semua adalah jam kerja penduduk yang bekerja. Pada Mei 2026, persentase pekerja yang bekerja penuh atau 35 jam atau lebih sama dengan atau lebih dari 35 jam per minggu sebesar 66,80% atau sekitar 98,98 juta orang. Proporsi pekerja penuh ini terus mengalami peningkatan ya, sekitar 0,03 persen poin dari 66,77% di bulan Februari 2026. Dengan demikian, proporsi pekerja dengan jam kerja tidak penuh 1-34 jam seminggu sebesar 33,20% atau sekitar 49,21 juta orang. Di antara pekerja yang tidak penuh, tingkat setengah penganggurannya yaitu pekerja dengan jam kerja di bawah 30 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan mengalami kenaikan menjadi 7,28% dari sebelumnya sebesar 7,27% pada bulan Februari 2026. Selengkapnya Bapak Ibu semua dapat dilihat pada bahan tayang maupun naskah berita resmi statistik. Sebagai ringkasan kondisi ketenagakerjaan pada bulan Mei 2026, yang pertama dari seluruh penduduk usia kerja yaitu 15 tahun ke atas,
sekitar 71 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau mereka sudah aktif di pasar kerja. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka TPT pada bulan Mei 2026 sebesar 4,65% atau sekitar 5 dari 100 orang angkatan kerja merupakan pengangguran. Pada bulan Mei 2026, tiga lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, dan industri. Dibandingkan dengan Februari 2026, jumlah tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian meningkat sekitar 106.000 orang, pada lapangan usaha perdagangan turun sekitar 128.000 orang, dan pada lapangan usaha industri meningkat sekitar 9.000 orang.